Nah, kemudian menelaah pustaka. Nah, ini sebetulnya agak, kalau ini perlu praktik sebetulnya saya prefernya. Jadi Bapak Ibu gini ya, tadi saya bilang, saya sebutin Bapak Ibu itu harus selalu memunculkan peneliti-peneliti lain gitu. Karena eh, di sini perlu sekali Bapak Ibu gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak melakukan itu, berarti kita tidak memvalidasi data kita gitu poinnya. Gitu. Jadi intinya adalah menelaah pustaka ini, Bapak Ibu memasukkan gitu atau memunculkan referensi lain yang bisa dikomparasi gitu atau divalidasi dengan data Bapak Ibu sekalian. Gitu. Tapi dari mana dapat sumber datanya? Nggak boleh dari yang macam-macam ya Bapak Ibu. Maksudnya dari buletin, majalah nggak boleh gitu. Tapi cukup dari jurnal dan buku teks kalau bisa gitu. Walaupun tesis bisa masih gitu. Nah, kalau bisa dari jurnal dan buku teks. Gitu. Sehingga akhirnya buku teksnya pun juga buku teks bukan yang ini ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa jangan yang lokal ya. Maksudnya dalam artian ya kalau bisa yang inilah yang sudah berbahasa Inggris, kayaknya bahasa internasional ya. Sehingga akhirnya diakui ataupun bisa dipahami oleh negara lain yang bahasa ibunya juga bukan bahasa Indonesia begitu. Nah, ini tujuannya apa Bapak Ibu tadi memasukkan pendapat-pendapat atau pustaka dari peneliti lainnya ini memberikan ide, terus research gap-nya akhirnya nanti ketahuan kita itu bedanya di mana sih gitu, gap-nya itu di mana gitu kan, terus mencegah duplikasi. Nah ini, jadi kita memasukkan sumber pastinya dan lain-lain. Nanti bisa dibaca ini. Nah ini contohnya Ibu. Ini sama ya sebetulnya sama seperti yang tadi. Jadi intinya jangan sampai Bapak Ibu memasukkan ini ya apa namanya referensi dalam gitu. Paul Hersen, Kenneth Blanat dalam Halim. Nah, tapi ini realnya Bapak Ibu ya di Google Scholar itu ada Bapak Ibu nih. Gitu. Jadi harus hati-hati begitu. Saran saya ketika mencari di Google Scholar pun harus menelaah begitu. Yang boleh mana, yang tidak boleh mana. Gitu. Sehingga akhirnya jika ini nggak ada nih dalamnya, ini baru disebutnya mutakhir dan primer gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tadi ini ada Paul Hersi dalam Halim, nah ini jadinya bukan data primer gitu. Seperti itu. Nah, kemudian masuk ke pendahuluan. Masuk ke pendahuluan, nah ini bagian yang tersulit yang tadi saya bilang gitu. Jadi disinilah Bapak Ibu harus memunculkan urgensi atau pentingnya gitu. Penting nggak sih gitu riset Bapak Ibu bahasa gitu kan. Nah itu harus dimunculin dulu di awal. Barulah memunculkan tadi komparasi gitu dari peneliti-peneliti lain dulu nih. Peneliti lain udah sampai mana nih gitu risetnya. Nah terus Bapak Ibu nih tiba-tiba muncul gitu sebagai orang selanjutnya atau sebagai orang baru. Nah ini mau main di mana gitu? Bahasanya mau di sini mengisi kekosongan ilmu pengetahuan yang mana gitu. Makanya di sini Bapak Ibu dimulai dengan bagian latar belakang, kemudian menunjukkan pentingnya studi Bapak Ibu kepada para pembaca. Nah, barulah memunculkan riset gap gitu dengan memunculkan tadi peneliti-peneliti lain. Nah, barulah di akhirnya nanti ada tujuan khusus. Nah, langsung saya kasih contoh ya. Gitu. Langsung saya kasih contoh. Nah, ini sebelum ini ya, sebelum nanti contoh yang dalam bentuk pendahuluan, ini perlu juga Bapak Ibu ya bahwa misalkan kayak tadi ya Ibu yang Bu Santi ya tadi ya yang matematik, eh, Ibu kalau bisa nanti untuk judul jangan ini ya Bu ya, jangan sekedar mengetahui gitu. Misalnya mengetahui efektivitas tadi ya Pak pembelajaran daring Daring matematik ya. begitu. Nah ya Bu ya, kalau bisa jangan sekedar mengetahui Bu gitu. Karena kalau sekedar Oh, mengetahui jadinya gimana ya bahasanya bobotnya kurang lah seperti itu Bu. Karena kalau orang mengetahui ya orang ini yang nggak ngerti artikel juga bisa begitu kan. Ah itu mah kayaknya bagus lah gitu, bakal maju pembelajarannya bakal bagus hasilnya waktu belajarnya. Nah itu kan sekedar mengetahui gitu. Nah ini harus dihindari ya begitu Bapak Ibu. Nah kemudian memberikan masukan rekomendasi kebijakan terhadap kebijakan. Nah ini memberikan masukan saja. Nah, ini harus nah ini yang betulnya. Jadi kalau bisa membandingkan penilaian model pembelajaran berbasis think pair share. Nah, jadi Bapak Ibu membandingkan
Jadi sana ada analisis yang akhirnya dibahas begitu. Kemudian menganalisis hasil studi evaluasi. Nah, Ibu evaluasi, misalnya tadi Bu Santi mengevaluasi hasil pembelajarannya begitu, baik dari aspek siswanya atau dari aspek medianya misalkan, atau aspek gurunya. Nah, ini nanti bisa jadi sub-subbab, misalnya subbab analisis dari pihak guru gitu, analisis dari pihak media, analisis dari pihak peserta didik gitu atau siswa. Nah, ini bisa gitu. Tapi kalau sekedar mengetahui hasil studi evaluasi, aduh Bu, itu jangan, harus dihindari gitu. Nah, kemudian jangan hanya memberikan masukan. Nah, siap Bu. Jangan hanya memberikan jangan hanya memberikan masukan tadi, tapi merumuskan masukan gitu. Kalau merumuskan masukan itu, nah ini harus ada bahasanya data-data pendukungnya dulu gitu. Kenapa akhirnya kita bisa memunculkan misalnya model pembelajaran ini gitu untuk daring misalnya di Indonesia lah, se-Indonesia gitu. Ini kan artinya merumuskan ya gitu. Kalau memberikan masukan mah ya udah, ini menurut saya mah ini bagus, udah gitu aja gitu. Jadi tidak ada analisis di sana. Oke, baik. Nah, ini Bapak Ibu contohnya salah satunya adalah untuk introduction ya Bapak Ibu. Ini bagian akhirnya. Nah, Bapak Ibu perlu memunculkan tadi tujuannya, tujuan khusus gitu. Di sini bisa lihat tujuan khusus yang di artikel ini gitu, artikel saya salah satunya sebetulnya ini studi the study also optimize the design of reactor. Jadi saya ingin mengoptimasi desain dari sebuah reaktor aja intinya untuk meningkatkan gas producer. Ini bahan bakar gas begitu Bu, kira-kira. Nah, tapi di sini saya menstate Bu bahwa ada beberapa new issues yang akan saya bahas di dalam konten paper saya. Nah, misalnya densification blending, comparison of raw materials, investigation karakteristik. Nah, nanti harapan saya Bapak Ibu juga bisa seperti itu gitu. Misalkan tadi Pak Sanusi misalnya hidroponik. Jadi hidroponik analisis berdasarkan metodenya. Saya mau bandingin yang horizontal sama vertikal gitu. Kemudian saya mau bahas dari aspek pupuk. Jadi pupuk lokal, pupuk alami, dan pupuk buatan misalkan. Nah, ini tujuan khusus ini Bu yang harus menurut saya di share begitu. Sehingga akhirnya reviewer ini, oh iya nih bagus nih, berarti datanya komprehensif yang dimunculkan di konten paper Anda begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian untuk state of the art, Bapak Ibu ada yang pernah mendengar state of the art? Ada yang bisa info ke saya state of the art? Ada yang pernah tahu? Misalkan Bapak Ibu ada yang tahu state of the art? Mungkin hampir sama seperti novelty kali ya, Pak Apri ya? Itu ya juga sebetulnya. Tuh Bapak Ibu sih ada yang pernah dengar? Belum sepertinya ya. Nah, Bapak Ibu, state of the art itu sebetulnya kalau di Indonesia kan itu penelitian terdahulu ya Bapak Ibu ya. Walaupun akhirnya state of the art seni, enggak juga Bapak Ibu gitu. Tapi intinya adalah maknanya Bapak Ibu memunculkan penelitian-penelitian dari orang lain begitu yang terkait untuk memunculkan tadi betul yang Pak Fai bilang gitu, novelty atau keterbaruan Bapak Ibu. Novelty itu keterbaruan. Gitu. Jadi saya akan beri contoh di sini Bapak Ibu. Nanti mohon ya Bapak Ibu bisa diadopsi untuk bidang ataupun riset yang Bapak Ibu mau buat gitu. Kayak tadi Pak Sanusi kan hidroponik di pesantren, terus Bu Santi terkait pembelajaran matematik ya daring gitu. Kemudian misalnya Bu Imas untuk siswanya gitu di sekolah misalnya di lab misalnya. Nah, ini coba kita lihat masing-masing, kita lihat lebih detail di sini masing-masing kalimat. Yang pertama many research fokus. Nah, jadi sini saya mau memunculkan bahwa di sini kekosongannya Bapak Ibu. Jadi misalnya many research fokusnya itu hanya pada satu part dari gas cleaning teknologi. Nah, jadi kenapa saya munculin ini? Nah, saya mau menginformasikan kepada reviewer bahwa sebenarnya banyak peneliti itu sekarang fokusnya itu hanya satu teknologi gas cleaning untuk pembersih gas gitu. Jadi ini saya bicaranya teknologi untuk pembersih gas gitu Bu. Nah, saya pengen bilang begitu.
Nah, kemudian saya munculin Bapak Ibu di sini apa aja sih yang one part of gas cleaning teknologi, yang satu bagian itu. Nah, di sini ada odor researchers removal. Nah, di sini ada dia menggunakan wet scrubber begitu. Bla 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 bla, dia pakai wet scrubber nih gitu. Si 38 misalnya si Badu begitu kan. Nah, kemudian saya bla 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 lagi, saya kasih tahu oh ini menggunakan natural katalis gitu. Nah, ini si 25, si 26, si 29 ini nama ya Bu ya. Nanti gitu. Nah, kemudian application of autothermal cyclone. Nah, ini pakai cyclone. Jadi yang ini pakai scrubber, yang ini pakai cyclone, ini pakai natural katalis. Nah, ini saya memunculkan Bapak Ibu peneliti-peneliti lain yang memang sudah melakukan teknologi pembersihan gas gitu. Jadi saya buktiin bahwa memang benar gitu fokusnya peneliti-peneliti lain itu hanya satu part begitu. Yang ini pakainya scrubber, yang ini pakainya cyclone gitu, yang ini pakainya untuk apa natural katalis begitu. Nah, nanti di sini saya sebut oleh karena itu gitu, therefore improvement producer gas cleaning untuk integrasi beberapa part teknologi itu sangat penting sebetulnya untuk dilakukan lah seperti itu untuk meningkatkan inilah pembersih gas begitu. Nah, di sini Bapak Ibu yang saya munculkan. Jadi logikanya adalah kita harus munculin dulu nih orang-orang itu udah melakukan apa aja sih gitu. Lalu kita buktiin benar, kita munculin referensinya si Anu, si Anu, si Anu. Nah, barulah kita muncul di sini sebagai hero bahasanya. Belum ada nih begitu yang mengintegrasi beberapa part teknologi. Nah, saya yang ingin nih melakukan ini begitu. Makanya saya sebut di sini it also review the result the integrated system develop is integrated gas cleaner system. Nah, makanya saya sebutnya teknologi saya integrated gas cleaner system. Jadi dari beberapa alat itu saya gabungkan gitu. Saya uji untuk alat saya sebagai pembersih gas. Nah, di sini Bapak Ibu, maksud saya adalah state of the art-nya penelitian terdahulunya itu ini yang satu-satu tadi gitu. Yang dari wet scrubber, dari cyclone dan seterusnya. Nah, barulah Bapak Ibu muncul sebagai hero, bahasanya begitu, sebagai penggagas yang baru di sini yang selanjutnya. Gitu. Jadi inilah sangat penting Bapak Ibu ya gini, karena ketika nanti proses peer review ini sering kali muncul gitu bahwa belum terlalu ada nih atau bahasanya masih belum terlihat novelty-nya atau penelitian terdahulunya tidak ada, ini sangat sering. Jadi mangga Bapak Ibu nanti bisa adopsi. Nah, kemudian untuk metodologi. Metodologi saya langsung masuk ke contoh saja ya. Nanti bisa Bapak Ibu baca yang ininya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi metodologi kalau bisa tuh ringkas sih Bapak Ibu ya. Dan yang kedua, ini strategi ataupun trik dari saya. Lebih baik Bu daripada banyak berkata-kata, mending membuat sebuah diagram atau flow gitu. Flow chart ataupun kalau di engineering, di teknik itu bisa menggunakan software-software gambar untuk gambar 3D, 2 dimensi. Sehingga akhirnya orang awam yang bidangnya di luar kita tuh paham Bu gitu. Nah, jadi misalnya di sini dia, nah ini yang tadi saya bilang ya, dia pakai CRT gitu. Jadi menggunakan pendekatan secara kultural begitu untuk memberikan apa ya pemahaman dalam pembelajaran begitu. Nah di sini kan dia pakai yang pertama menggunakan self identification, cultural understanding. Nah ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Tapi akhirnya bisa lebih kita mudah pahami daripada saya membaca ini begitu. Kira-kira poinnya di situ. Jadi Bapak Ibu silakan nanti dari judulnya masing-masing, dari topiknya. Tadi setelah buat abstrak, introduction, nanti metodologi, Ibu masukin aja, Ibu pakainya apa? Kualitatif, kuantitatif, gitu. Misalnya tadi juga yang Mas Sanusi pakainya eksperimen, nah ini masukin di sini. Nah, kemudian sebutin Bu, Bapak sekalian yang menjadi responden, gitu. Siswanya ada berapa nih, begitu. Kalau tadi ada Ibu yang siapa saya agak lupa untuk yang ini ya tadi Dari apa namanya Malang. yang di Malang Dari saya Malang, agak Pak. lupa. Bu Retno, Bu Nah Retno. itu Bu Retno, Masya Allah. Nah itu kan tadi terkait dengan siswanya ya sudah ada tuh yang media sosial. Nah ini sebutin aja Bu, Ibu mau apa kualitatif? Lebih mudah kualitatif sebetulnya gitu. Jadi nanti Ibu mengeksplor saja gitu, sebutin bahwa dampaknya gimana sih Bu media sosial. Kalau bisa Ibu variasi juga media sosialnya.
Soalnya beda Bu, dampaknya menurut saya nanti yang Facebook, yang Instagram gitu. Karena untuk filter ya, filter untuk bahasanya filter anak lah gitu. Untuk media sosial itu berbeda juga antara Facebook sama Instagram. Nah, Ibu bisa bahas dari sisi sana gitu. Nah, Ibu sebutin di sini. Jadi variabelnya Ibu menggunakan media sosial Instagram dan Facebook. Nah, ini pengaruhnya dengan gitu. Misalnya kesantunan siswa tapi saya range begitu. Yang 13 tahun ke bawah dengan yang 13 tahun ke atas itu gimana sih itu pengaruhnya. Nah, Ibu bisa state di sini. Sebutin tadi gitu parameter-parameternya ataupun sebutin variabel-variabelnya. Nah, ini contoh kalau untuk engineering atau teknik ya, atau science gitu, atau MIPA nih ya, untuk mahasiswa atau Bapak Ibu sekalian yang bidangnya sains teknologi, saya prefernya seperti ini Bapak Ibu, karena ini cukup ampuh menurut saya gitu ya, untuk reviewer lebih lebih memahami begitu apa yang saya maksud, dan saya lebih mudah untuk akhirnya membahasakan proses dari teknologi yang saya kembangkan. Ini kira-kira. Nah, kemudian menulis hasil dan pembahasan. Nah, ini hasil dan pembahasan Bapak Ibu. Yang pertama adalah hasil dibahas sesuai dengan urutan tujuan ya, gitu. Jadi tadi kan ada beberapa tujuan Bapak Ibu ya. Nah, Ibu nanti bikin sub-subnya gitu. Misalnya tadi untuk yang matematik begitu kan ya, secara daring gitu kan. Kemudian itu menggunakan media, misalnya medianya media buku, kemudian media aplikasi misalnya, sama media permainan. Nah, tujuannya harus ditulis Bu gitu. Jadi pertama misalnya ingin menganalisis gitu pengaruh dari penggunaan media buku gitu pada siswa misalkan. Terus yang kedua aplikasi, yang ketiga apa? Nah, nanti Ibu Bapak sekalian di hasil dan pembahasan juga harus sama begitu, sehingga akhirnya nanti pembaca itu nggak bingung gitu, kok ini di tujuan parameternya X, Y, Z, tapi di pembahasan sama hasil Y, X, Z misalnya kayak gitu. Jadi mengacak gitu. Jadi kok bisa harus sistematis. Nah, kemudian di result dan discussion ini hasil pembahasan Bu, ini yang paling penting Bu, Pak, yaitu membandingkan dengan temuan dari studi sebelumnya tadi yang saya bilang gitu, untuk memunculkan state of the art dan juga novelty gitu. Nah, kita lihat lagi contohnya ya. Nah, ini salah satu contoh ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Ya? Pak Apri, mohon izin, waktunya tinggal 10 menit lagi. Oh, siap-siap. Iya, Oke, Pak. mengingatkan waktunya tinggal 10 menit lagi. Siap, Silakan. Insya Allah. Sedikit lagi ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, ini bisa dilihat ya, however, jadi Bapak Ibu sebetulnya salah satu kunci strategi trik gitu ya, bagaimana memunculkan keterbaruan gitu. Jadi Bapak Ibu bisa menjelaskan tadi peneliti-peneliti lain, nah tapi Bapak Ibu bisa langsung memunculkan however gitu. Bagaimanapun, nah di sini bisa kita memunculkan ini Bapak Ibu peneliti lain yang sejalan ataupun sependapat dengan pendapat kita. Misalkan sini this is in line dengan, nah jadi data saya ini inline dengan peneliti si 33. Kemudian di sini this is similar to the research carried out. Nah, ini juga similar dengan si 34 dan seterusnya. Sama di sini juga di bawahnya. Jadi intinya Bapak Ibu nanti di pembahasan ini harus memunculkan komparasi Bapak Ibu dari peneliti lain yang mendukung ataupun tidak mendukung dari data yang Bapak Ibu temukan. Gitu. Nah, untuk kesimpulan, nah ini sebagai contoh saja Bapak Ibu gitu. Jadi poinnya adalah di kesimpulan, jika ada angka begitu ya, khususnya eksperimen, munculkan angka Bapak Ibu, atau misalnya pembelajaran juga peningkatan pembelajarannya berapa persen, NG-nya berapa persen, itu dimunculkan sehingga akhirnya clear begitu. Barulah Bapak Ibu jelaskan begitu. Kira-kira apa sih findings-nya? Nah, di sini kan temuannya adalah itu studinya menggunakan natural dolomite catalysis menggunakan two-state pyrolysis misalkan. Nah, terus nah ini Bapak Ibu, jadi conclusion kita kalau bisa itu punya efek begitu ke kebijakan. Misalnya kayak ini kan bidangnya energi ya. Kalau film tadi kan ini ya minyak nyamplung begitu. Jadi untuk alternatif energi di sini disebut this experiment strongly suggest untuk upgrading digunakan untuk transportasi, industri dan household. Jadi
bahwa kita memberikan masukan gitu. Ini bisa loh buat jadi alternatif energi sehingga akhirnya bisa mempengaruhi kebijakan. Nah, ini ada di teorinya ya, policy brief gitu. Nah, ini punya apa ya? Punya poin penting gitu untuk meningkatkan bobot di conclusion. Nah, ini salah satu contohnya Bapak Ibu, conclusion nanti bisa dilihat, dan kemudian ada future improvement. Jadi intinya bagaimana data kita ini bisa mempengaruhi ataupun berkontribusi untuk masa depan. Ini untuk daftar pustaka, mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu ya, gitu. Ada EndNote, mungkin masih jarang yang tahu ya, Mendeley dan Zotero, tapi yang sering digunakan itu adalah Mendeley, yang familiar. Nah, ini untuk daftar pustakanya sistem Harvard, jadi dia menggunakan tahun Bapak Ibu dari yang terbaru sampai akhirnya yang terlawas, gitu, terlama atau terjadul. Nah, kalau untuk Vancouver ini untuk engineering biasanya ya, gitu, atau yang sains teknologi. Nah, ini berdasarkan nomor gitu. Jadi diurutkan saja dari introduction sampai pembahasan. Nah, ini critical point-nya Bapak Ibu. Jadi intinya yang pertama harus literatur dari jurnal sejenis dan jurnal reviewer. Nah, ini Bapak Ibu ya, saran saya nanti kalau Bapak Ibu sudah menulis, tadi kan sudah tuh dicari kertas gitu. Udah buat dari judul dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu kalau bisa untuk jurnalnya cari yang sejenis. Misalkan maksudnya sejenis ini Bapak Ibu mau menuju jurnal, misalnya jurnal kimia namanya. Nah, Bapak Ibu coba refer jurnalnya itu referensinya dari situ gitu. Supaya akhirnya di sini ada yang disebut dengan politik jurnal ya Bapak Ibu ya. Jadi si jurnal ini akan senang Bapak Ibu untuk akhirnya jurnalnya itu disitasi gitu. Apalagi kalau kita tahu reviewernya gitu. Kalau bisa disitasi juga gitu. Itu penting. Kemudian sistematis jelas. Materi sesuai dengan roadmap riset. Nah, kemudian nih berkolaborasi tadi yang saya bilang ya. Jadi Bapak Ibu harus punya rekan-rekan yang emang sebidang begitu kalau bisa. Sehingga akhirnya nanti sebelum akhirnya di-review sama reviewer beneran, nah Bapak Ibu bisa nih, misalnya tadi Bu Ima sama Pak Fai punya nih artikel, misalnya Pak Apri bisa dong di-review, oke gitu. Nanti saya yang review sebelum ke reviewer, nanti gantian, misalkan saya juga punya sama di-review oleh mereka gitu. Nah, kemudian pengalaman di lapangan. Nah, ini sedikit Bapak Ibu untuk proses peer review ya. Nah ini bisa dibaca nanti. Nah, ini contohnya Bapak Ibu nih ya. Jadi ini komentar dari reviewer apa aja gitu. Biasanya bahasa Inggris gitu, sama ya ini data kita gitu. Nah, ini contoh yang punya saya gitu. Nah, di sini nih saya yang tadi saya bilang kenapa state of the art itu penting, nih saya juga dikomentari lah begitu bahwa kurang begitu katanya si reviewer result dan compare dengan yang lain. Nah, ini compare them with other, ini state of the art Bapak Ibu. Jadi memunculkan pendapat-pendapat peneliti lain gitu. Untuk apa sih tujuannya tadi? Untuk mengkomparasi atau memvalidasi data kita ini bener nggak sih begitu? Atau up to date nggak gitu. Dan seterusnya ini. Nah, ini Bapak Ibu nanti untuk cover letter, jadi untuk Bapak Ibu melakukan submit jurnal, itu Mas kalau submit bahasanya Ibu tinggal registrasi aja Bapak Ibu sekalian di jurnal yang dituju. Nanti bisa submit langsung, kalau itu kan tinggal upload papernya, tapi kan ada file-file pendukung Bapak Ibu yang akhirnya harus disertakan. Nah, ini termasuk salah satunya cover letter. Jadi Bapak Ibu harus menulis seperti misalnya si editornya Prof. HQ, ini bukan haji ya, saya nggak tahu hanya ini. Kemudian disebutkan di sini, ya, we are grateful, bla bla bla. Nah, kalau ini Bapak Ibu untuk resubmit, ini saya revise submission. Jadi ini cover letternya ini digunakan untuk bahasa sopan, bahasa pembuka begitu, untuk menyampaikan file dari revisi paper saya begitu. Jadi nggak bisa Bapak Ibu langsung saja, nih Pak, Bapak Ibu reviewer, nih file saya silakan, nggak bisa, harus pakai kata-kata dulu. Nah ini juga saya beri contoh untuk yang ketika mau submit jurnal juga harus ada cover letternya. Nah, ini contohnya nanti. Nah, kemudian ini ya Bapak Ibu ya, intinya nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah selesai untuk artikelnya, kemudian mempublikasi di sebuah jurnal yang memang kalian sudah mau tuju. Nah, ini ketika diberikan komentar-komentar yang buruk ya, misalnya kayak ini nih salah satu contohnya Bapak Ibu ya, the method or device authors propose is clearly
clearly wrong gitu. Jadi bahasanya Bapak Ibu dibilang begini, ini metode yang Bapak Ibu gunain gitu, paradigmanya ini sangat-sangat jelas salah begitu. Itu kan sakit hati ya Bapak Ibu ya. Nah ini nggak bisa langsung bilang yes kita tahu gitu. Ya udah kita keluarin aja paper kita, sorry gitu. Ya kan nggak mungkin seperti itu. Tapi kita harus berbaik sangka. Nah kita harus menganggap bahwa reviewer ini bermaksud untuk meningkatkan kualitas paper kita gitu. Nah kemudian kita jawabnya itu poin per poin seperti yang tadi contoh yang sebelum yang slide yang saya tunjukkan. Nah kemudian kita tidak boleh ofensif Bapak Ibu gitu atau counter attack. Tapi emang harus sopan. Ini salah satu contoh sopan begini. The reviewer raise an interesting concern gitu. Jadi reviewer itu meningkatkan apa ya curiosity dari kita gitu atau bahasanya oke, baik Bapak Ibu gitu. Kita akan bersemangat lagi untuk akhirnya memperbaiki dari paper kita misalnya gitu. Jadi intinya tidak bisa langsung dibahas dengan counter attack gitu. Nah itu manusiawinya sebuah proses peer review ya Bapak Ibu gitu. Nah ini dia critical poinnya dari publikasi ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya tadi sudah nih Bapak Ibu sudah menulis ya di secara kertas, saya harap itu betul ya Bapak Ibu ditulis supaya konkret, ada yang dibawa pulang begitu. Nah ini critical poinnya Bapak Ibu pertama itu harus konsisten pada bidang ilmu Bapak Ibu sekalian begitu. Kemudian implementasi sehingga akhirnya Bapak Ibu menemukan nanti wujud-wujud dari ide lain begitu yang akhirnya memunculkan ya jurnal-jurnal lain kalau dapat ide yang lain gitu. Nah kemudian packaging of research findings. Nah tadi yang Bapak Ibu yang saya bilang dari data yang sudah didapat itu Bapak Ibu gimana cara packagingnya gitu. Nah packagingnya harus baca dulu literaturnya baru buat drafting yang tadi saya minta Bapak Ibu buat begitu. Dicari kertas dari judul sampai conclusion cukup satu kalimat misalnya yang ada dulu. Barulah kerjasama dilakukan gitu. Nah, kemudian publikasi gitu. Publication di sini Bapak Ibu publikasi, nah, tapi harus dipastikan itu harus terhindar dari predator, jurnal predator, plagiat. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan tadi. Nanti akan saya berikan Bapak Ibu filenya untuk Excel jurnal-jurnal apa aja yang predator begitu. Nah, itu bisa digunakan. Kemudian nih peer review internal tadi yang saya bilang, misalnya dengan Pak Fai, Bu Imas gitu. Nah, barulah Bapak Ibu revisi terus, resubmit dan jangan menyerah gitu. Nah, ini sedikit terakhir Bapak Ibu ya, silakan tadi kalau misalnya bicara masalah kolaborasi, saya sangat terbuka. Ini ada beberapa yang kira-kira bisa ditawarkan yang memungkinkan begitu untuk akhirnya kita submit begitu ke jurnal Flywheel. Nah ini jurnal yang saya kelola, Mechanical Engineering of Education, jadi bisa terkait pendidikan vokasi ataupun terkait teknik mesin bisa gitu. Terus di Unsri, nah ini di Infotech terkait pendidikan Bapak Ibu, mangga yang saya tadi kaitan dengan media pembelajaran ini bisa nanti Bapak Ibu di UPI ada begitu. Kemudian untuk kolaborasi riset, nah di UPI ada Bapak Ibu yang itu sudah Scopus Q1 gitu. Jadi ini Masya Allah ya luar biasa bisa juga untuk akhirnya di submit ke sana. Nah, sama yang terakhir Bapak Ibu yang tidak memiliki akun begitu yang Turnitin tadi untuk cek plagiarisme, mangga Bapak Ibu nanti bisalah dibantu kirim Word-nya gitu manuskrip Bapak Ibu ke sini emailnya. Nanti insya Allah akan dibantu untuk checking plagiarismenya dengan akun official. Mungkin itu Bapak Moderator, Bapak Fai, dari Baik, saya kurang lebihnya mohon maaf. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pri, materinya luar biasa ya. Jadi nambah ilmu nih saya sendiri gitu kan ya, dan Bapak Ibu. Sebelumnya silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau ditanyakan kembali, silakan di unmute atau ada yang mau di chat. Kita kasih waktu 5 menit lah. Ya sih. Jika Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan. Ada Bapak Ibu? Mangga Bapak Ibu. Silakan kalau misalnya ada yang mau diskusikan, nggak apa-apa. Kita kasih waktu 5 menit. Ya. Pak Anwar silakan. Mas Anwar ya ini. Mas Anwar? Silakan. Oh, belum. Yang lain Bapak Ibu? Yang lain dulu. Yang lain ada? Solo materinya akan dikirimkan ya dari tim ya, dari Lembaga Bimbingan Center. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, terima kasih Pak Apri ya atas penyampaian materinya yang luar biasa. Mungkin Pak Apri lain waktu bisa ini, nah ada pesan-pesan dari ini nih,
beberapa peserta yang menyampaikan jika memungkinkan Bapak Ibu yang ada di grup ya terfasilitasi dalam penelitian kolaborasi setelah webinar ini. Terus ada juga webinar tentang cara mendapatkan dana hibah, terus penulisan penelitian tindakan kelas untuk guru dan publikasi internasional. Mungkin Pak Apri bisa ini ya meluangkan waktunya lagi untuk ini ya mengadakan pelatihan, dan dari BIF Edu Center mungkin bisa memfasilitasi pada kami semua. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Apri sekali lagi, dan mohon maaf saya selaku moderator kalau misalnya ada Bapak ini masih ada waktu sekitar 5 menit. Oh, silakan. Saya mau ini game sedikit untuk post test. Oh, boleh. Silakan. Siap, sedikit ya Pak ya. Ya, silakan Bapak Ibu ya, ini buat refresh ya. Ini anggap game saya bukan post test begitu. Sebentar. Oke. Silakan Bapak Ibu disiapkan. Kita menggunakan Menti lagi ya Pak Apri ya? Menti lagi, betul. Ya. Menti.com. Menti.com. Silakan Bapak Ibu boleh disiapkan aplikasinya Menti.com. Kita akan ada game sedikit dari Pak Apri ini sebagai penutup. Itu Bapak Ibu. Sudah dari muncul ya Pak ya? Sudah muncul belum Pak? Di layar sudah. Kodenya lagi proses nih kodenya. Kodenya 4132114 Bapak Ibu. Ya, 4132114. Menti.com. Bentar Pak. Ya, kodenya 4132114. 4132114. Mohon izin dari Pak Beni ya untuk nambah waktu untuk ini games. Silakan. Sudah ya? Namanya dikasih tak Pak? Siap, bisa dimulai ya Pak ya? Ini sudah 16, sudah lumayan nih Pak. Silakan Bapak Ibu, masih ditunggu yang mau ikut untuk gamesnya. 1 menit lagi, 11.35. Saya sudah masuk tak Pak? Sudah. Oh, sudah bertambah lagi nih. Oke. Silakan Pak Apri, lanjut. Siap, saya mulai ya. Oke. Iya. Nah, ke webinar. Oke, 8 ya, yang benar ya. Oke, siap. Untuk soal berikutnya. Oh, Bu Siti Laili ya. Wah, oke. Siti Laili dan Yuliana ini yang terdepan. Oke, next. Silakan. Oke. Ini no correct ya. Jadi jawaban esai. Berarti masih Laili ya. Dengan Oke, masih ya dengan Bu Yuliana dan Amalia. Oke, next. Mangga Bapak Ibu.
Oh, 7 ya. Masih ada yang salah ternyata. Kita lihat siapa yang teratas sekarang. Oh, Siti dan Yuliana turun ya, Ibu Siti dan Yuliana. Oh, sekarang Alvin dan Iksan. Oke, siap. Kita lanjutkan. Oh, oke. Hampir semuanya benar ya, Bapak Ibu. Iya, Alvin ya. Oke. Ya, plus ya buat Alvin, Bapak Alvin Hafiz dan Ibu Ria Labs ya. Dan Bapak Ihsan, 3 terbesar. Oke, itu saja paling. Terima kasih. Baik. Sebentar saya stop share. Oke, Terima kasih. Terima kasih Bapak Moderator. Terima kasih Bapak Ibu Pak Apri sekalian. atas Ya. materinya ya, ilmunya, terus sharing-sharingnya luar biasa, dan terakhir gamesnya sangat bermanfaat buat kami semua. Baik Bapak Ibu, dari saya cukup. Mohon maaf dari kami jika ada kekurangan. Kita akhiri dengan lafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di kegiatan berikutnya. Terima kasih Pak Apri, dan saya serahkan sekalian ke Lembaga BIF Edu Center kepada Pak Beni, dipersilakan. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Sebelumnya jangan live meeting dulu, mungkin bisa diaktifkan kameranya. Kita mau ada foto bersama. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ahmad Rifai selaku moderator dan Mas Apri Wiono selaku pemberi materinya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk mengaktifkan kameranya. Nanti untuk kedepannya juga kami akan ada webinar lagi, nanti mungkin akan diumumkan oleh admin. Oke, sudah mulai banyak. Bapak Ibu semuanya, ini foto kita akan sekitar 4 kali ambil. Jadi tahan ya, nanti akan ada aba-aba ya, 4 kali ambil, posenya bebas. Oh ini, saya lihat senyum Mas Anwar, senyum paling khas kayaknya ya. Luar biasa ya Pak. Ya, oke. Sudah, coba kita lihat ya. Oke. Yang pertama dulu. Ya, 1, 2, 3. Oke. Maaf ya. Diulang yang pertama diulang, maaf diulang. Oke. Diulang. Pakai gaya mungkin ya. Ada yang belum. Oke, sudah ya. 1, 2, 3. Oke. Pose kedua ya Pak ya. Bebas. Ya. 1, 2. Oke, sudah benar, bisa dimulai. Oke, terakhir. Pak admin sudah siap, Pak admin terakhir? Ya, siap. Bentar dulu. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu semuanya. Semoga ilmunya berguna. Mungkin slide presentasinya Pak admin, ini acara yang ada pada minggu depan. Jika Bapak Ibu ada yang cocok dengan materinya, bisa di sudah di Center. Ya, ini acara loka karya daring. Ini dengan sekitar 32 jam pelajaran, 32 JP. Mungkin bisa di Zoom. Nanti bisa ditanyakan, ada 3 pemateri, Bapak Dr. Sukro, Ibu Dr. Firza Akbar, dan Ibu Yuli Rahmawati.
Ini tentang pendidik di zaman milenial. Ya nanti mungkin bisa dicek ke Instagram kami, Facebook kami, dan nanti YouTube channel kami. Oke, sekian dari kami BIF Edu Center. Mohon maaf kalau ada kekurangan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ya, Mas Anwar, ketemu lagi Mas Anwar. Siap. Nuhun Mas Anwar. Nanti kirim di grup WA aja, Pak. Iya, itu nanti saya kirim ini ya. Untuk bagi yang perlu file pendukungnya. Siap. Oke, terima kasih semuanya Pak Zainal Arifin, Bu Sri Ramayenti. Terima kasih Maaf. Edu Center Pak Ya, Afri maaf. narasumber, Ya, Pak Ahmad Sama-sama, Pak Rifai, Zainal. makasih teman-teman se-Indonesia, makasih. ya, terima kasih pada semua yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Nah, sukses buat teman-teman Kalimantan. Udah lihat belum Kalimantan? NTT ada ya Pak, terima kasih nih dari BIF Edu Center Papua luar ya. biasa. Dari Papua, Sorong, Masya Allah. Dari Cirebon sendirian nih. Iya, Cirebon. Ajak yang lain, Pak Anwar. Siap, Pak.